sunnah. ويستحب في صوم 3 أشياء: تعجيل الفطر وتأخير السحور وترك الحجر من الكلام ويحرم صيام 5 أيام العيدان وأيام تشريق salasah. Wa yustahabbu, dan disunahkan bagi orang yang berpuasa. Padahal banyak ya. Sunah tuh banyak. Yang ini hanya menjadi pondasi dan juga ada dalil yang secara khusus. Tapi banyak amalan-amalan sunnah, kayak contoh kita membagi makanan dan sebagainya. Ada yang kita pernah bahas tentang hadis bagaimana surga merindukan 4 orang golongan, kan? Selama Ramadan amul jiran, kemudian juga orang yang memberikan makan, kemudian juga berpuasa Ramadan, tilawatil Quran, hifdzul lisan, dan menjaga lisan. Nah, ini yang di dalam kitab ini, wa yustahabbu, sunnahnya yang dicatat hanya 3. Ta'jilul fitr, yaitu menyegerakan berbuka puasa. Nomor 1 dikatakan riwayat Imam Bukhari wal Muslim an Sahal ibn Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khairin ma ajalu al-fitr. Tidaklah sesuatu kebaikan yang terlepas dari kebaikan seorang hamba Allah umat Nabi Muhammad SAW. Apa-apa tiada lain dia adalah menyegerakan berbuka puasa. Wa afdalu ayaftara ala tamaratin aw qalilin minan ma. Yang lebih afdal adalah menyegerakan berbuka itu dengan apa? Dengan kurma atau sedikit dengan air. Tsumma yusall maghrib, kemudian salat maghrib. Tsumma yanawalu ta'am in aradah, kemudian baru makan. Rawahu Ibnu Hibban bi isnad sahih. Annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza kana sha'iman, apabila Rasulullah berpuasa, lam yusall hatta yu'ta bi rutbin aw ma'in. Rasulullah enggak langsung salat, tapi Rasulullah menyegerakan apa? Menyegerakan berbuka dengan mendatangkan rutab. Rutab itu kalau enggak salah apa sih? Korma muda, yang muda ya. Warna kuning itu. Cuman agak sedikit asam. Rutab aw ma'in, ataupun ya dengan air. Wa yaqul aw yashrab, kemudian makan atau minum. Wa idza kana fi syita, apabila di dalam hal yang syita, yang dingin ya kalau salah. Lam yusall, Rasulullah tidak langsung salat hatta na'tiyahu bi tamrin aw ma'in. Maka Rasulullah mendatangkan terlebih dahulu dengan kurma dan air. Jadi sunnahnya kayak gitu. Ya Abah tuh kalau kita lihat tuh, kalau makan kurma dulu tuh Abah baru minum, atau minum dulu. Juga ada tuh. Domelin kita sama Abah tuh dulu, buka puasa bareng sama anak-anak majelis dari syukur anak ini. Itu domelin sama Abah. Kalau kita pengen makan yang lain, enggak bilang nih kurma dulu, atu-atu diputar nyampe 3 kali. Artinya kalau orang udah makan kurma 3 kali udah tuh cukup sebenarnya, udah enak. Tapi ini kalau kita ya ingin makan besar dulu. Es kelapa, apa lagi? Es buah, kolak, nasi biryani, nasi mandi, nasi uduk ada juga. Nah, itu dikatakan bagaimana sunnah yang pertama adalah menyegerakan berbuka. Wa ta'khirus suhur, yang kedua adalah mengakhirkan suhur. Nomor 2 dikatakan rawi Ahmad ibn Musfi musnadih annahu sallallahu alaihi wasallam la tazalu ummati bi khairin ma ajilul iftar wa akhraju suhura. Wa Ibnu Hibban inna ta'khirus suhur minas sunanil mursalin. Dikatakan bahwasanya mengakhirkan suhur, mengakhirkan makan sahur tiada lain adalah sunnahnya orang yang soleh. Jadi kita bangun jam berapa sih? Jam 3 gitu kan. Kita bangun jam 3. Biasanya tuh kalau orang-orang perempuan, istri, ibu kita jam 2 udah bangun. Ya udah siap-siap masak dan segala macam. Nah ini kita jam 2 udah ngisi. Sholat tahajud, sholat taubat, segala macam istighfar, tilawatil Quran. Nah, memakan sahurnya jangan terlalu malam, tetapi diakhirkan. Contoh, subuh jam 4:30, berarti kita makan sahurnya jam 4. Jangan terlalu jangan kemalaman. Dan jam 3 jam 3 Mas udah makan sahur, ataupun jam 2 udah makan sahur. Nah, mana dalilnya? Wa yakunu takhurun bihasu yantahi min at-ta'ami wasyarab wa qabila tulu'il fajr. Dan mengakhirkan ini batasnya kapan? Ya. Dikatakan qabila tulu'il fajr biqalilin, sebelum tulu'
nampaknya fajar itu dengan sedikit. Rawahul Bukhari dikatakan meriwayat Imam Bukhari, An Ibn Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Zaid ibn Sabit tasahharan. Jadi ada seorang Zaid bin Sabit, mereka sahur bersama Rasulullah. Falamma faragha min suhurihima qama Nabi sallallahu alaihi wasallam ila shalah. Jadi udah selesai sahur, Rasulullah langsung berangkat sholat. Nah, qulna lil Anas. Telah berkata Anas, kana bainal faraghihima min suhurihima wa dukhulihima fi sholati. Kapan sih waktu jaraknya antara sahur dengan azan tersebut, ataupun kapan waktunya takhirus suhur tersebut? Qala, dikatakan qadru ma yaqra'ur rajulu 50 ayah. Sekedar orang tersebut baca 50 ayat. Kita baca Tabarok berapa? Tabarok 50 ayat. Yasin 83 ayat. Taruhlah kita baca tartil Al-Baqarah 1 ayat sampai dengan 50. Nah, berarti itulah jarak antara yang kita baca menuju azan. Berarti itu di situ waktu sahur. Jadi sunnahnya adalah mengakhirkan makan sahur. Wa tarkul hujri minal kalam. Yang ketiga adalah meninggalkan perkataan-perkataan yang buruk dalam sunnah berpuasa. Nomor 3 dikatakan ay kalamul fahish wal batil, yaitu meninggalkan kalam yang fahisyah dan batil, kasyatam wal ghibah wa nahwu dzalik. Riwayat Al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yada' qawla zuri wal amali bih fa sallallahu hajatun fi an yada'a ta'amuhu wa syarabah ay la yatartiba ala imsaki thawaba wa in kana saqatal wajibu wa zuru al batil. Artinya adalah janganlah kita melakukan perkataan-perkataan yang buruk, fahisyah, seperti adu domba, ghibah, ya, namimah, berbuat bohong, sumpah palsu dan sebagainya. Ini tiada lain adalah yang dilarang ataupun menjadi sunnah Rasulullah SAW di dalam bagaimana menjelaskan sunnah-sunnah dalam berpuasa. Iqra wa yahrum. Wa yahrumu siyam 5 ayyam. Al-idani wa ayyamu tashrik 3 wa yukrahu sawmu yawmis syakki illa yuwafiqa adatan lahu. Wa yahrumu siyam, diharamkan berpuasa pada 5 hari. Al-idani 2 hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, larang. Kemudian wa ayyamut tasyrik juga dilarang, 3 hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 tasyrik di bulan Zulhijjah. Wa yukrahus shaum, dan dimakruhkan berpuasa pada hari yang diragukan. Ya, makanya Rasulullah tuh kalau udah menjelang bulan Syaban Rasulullah berhenti puasa sunnah. Khawatir nanti udah masuk tanggal 1. Nah itu. Jadi ditinggalkan apabila berpuasa pada hari yang diragukan, al-yuwafiqa adatannah, sehingga sesuai dengan kesepakatan apakah sudah masuk belum. Dikatakan faman syahida dalam dikatakan tadi dalam Al-Qur'an, apabila engkau melihat daripada bulan tersebut hilal falyasum, maka berpuasa. Lanjut. Waman wati'a fi nahari Ramadan amidan fil farji fa'alaihi al-qada wal kafarah wa hiya itqu raqabatin mu'minatin fa in lam yajid fasiyamu syahraini mutatabbi'aini fa in lam yastati' fa it'amu 60 miskinan likulli miskinin muddun. Waman wati'a, siapa orang yang dia sengaja melakukan hubungan badan suami istri, fil farji, di dalam kemaluannya, laki-laki maupun perempuan, fa alaihi al-qada wal kafarah, maka baginya dia harus mengqadha dan membayar kafarah. Wahia, apa kafarah tersebut sebagai penebusnya? Itqur raqabatin mu'minah, membebaskan budak. Nah, pertanyaan karena nggak ada budak. Fa illam yajid fasiyamu syahrain mutatabi'ain. Kalau dia tidak mampu, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut.
Ya, dari dia berapa nih? Melaksanakan al-wata ataupun al-wati, yaitu hubungan badan dengan sengaja. Dia harus menjalankan 2 bulan berturut-turut, artinya 60 hari. Fa'in lam yastati, apabila ia tidak mampu juga, fa'id amu sittinan miskinan, maka memberikan makan 60 orang miskin. Likulli miskinin muddun, setiap satu orang miskin 1 mud. 1 mud itu taruhlah ya, makan nasi dengan lauknya 1 porsi lengkap dan sebagainya, bisa diganti dengan seperti itu sekarang. Ataupun kalau memang dengan takran beras, ya dilihatlah, taruh misalnya apakah 1 liter, lebih amannya 2 liter, ya boleh. Kalau 1 sok kan gini, 1 sok itu ada Rasulullah punya tempat tuh namanya 1 sok. Nah, baik, kita lihat syarahnya. Ini ada kisah bagaimana orang-orang yang kita dituntut menjadi orang yang alim, orang yang bertakwa, dan orang yang kaya. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, kun aliman wa taqiyan wa ghaniyan. Jadilah engkau orang yang alim, yang bertakwa, dan kaya. Nah, ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW dikatakan, innal mu'minu qawiyyun ahabbu minal mu'min dhaif. Orang yang beriman dia kuat. Ya, kuat dalam arti apa? Ekonominya, fisiknya, kesejahteraannya, imannya dan sebagainya, kemudian juga takwanya. Nah, memang kan iman tiada lain adalah al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik, kadang-kadang turun. Kita lagi benar-benar, kita lagi maksiat, lagi jatuh banget. Tapi ingat, ya ayyuhallazina amanu idza asrafu, ya ayyuhallazina amanu la taqnatu min hadha, ya ayyuhallazina amanu qul ya ibadiyallazina asrafu anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai orang-orang yang telah melampaui batas dalam kezaliman. Artinya kita memang manusia yang tidak bisa lepas dari khilaf. Tapi Allah katakan, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Kau yang selalu maksiat, tapi aku, kata Allah, yang akulah Allah Tuhanmu yang mengampuni dosa kalian. Fastaghfiruni aghfir lakum, dan mintalah ampun kepadaku, aghfir lakum, aku akan mengampuninya. Baik, dikatakan ini ada kisah contoh di dalam hadis ini bagaimana orang yang dia kasus mengikuti ataupun kasus dalam hubungan badan pada siang hari. Jelas ya. Rawahul Bukhari wal Muslim wa ghairihi ma'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami ini lagi duduk sama Rasulullah. Ya. Idza rajul faqala, ada seseorang datang. Ya Rasulullah, halaktu, ya Rasulullah, celakalah saya. Qala malak. Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Apa yang terjadi? Qala waqatu ala imraati wa ana sahim. Ya Rasulullah, aku ini terjadi dengan istri melakukan hubungan badan dan aku dalam keadaan berpuasa. Wa fi riwayatin fi syahr Ramadan, yaitu di dalam puasa Ramadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tajidu raqabatan ta'tikuha? Apakah kau punya budak dan engkau bebaskan? Qala, kata orang tersebut, la. Ini orang-orang apa nih? Orang yang nanti kita akan kita akan berikan kesimpulan bahwa bagaimana sesuai dengan hadis tadi bahwa orang itu harus memiliki kriteria menjadi orang yang kuat dalam unsur apapun. Terus kita berusaha memperbaiki diri kita dengan cara-cara yang baik dan bertobat kepada Allah dan memperbaikinya. Kalau fakal tastati wa antasuma syahran fatatabi'ain. Apakah engkau mampu? Engkau kalau begitu ganti. Kalau tidak mampu untuk membebaskan budak, maka dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Apa kata orang tersebut? La. Faqala hal tajidu at'ama sittina miskinan? Kata orang tersebut, kata Rasulullah, kalau begitu engkau ngasih 60 orang miskin makanan. Apa orang tersebut? Qala la, ya Rasulullah, saya enggak punya. Qala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fa baina nahnu ala dzalik utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi araqin fihi tamran wal araqul miktal. Rasulullah bilang, kalau begitu ambillah tuh, sahabat, ambillah. Ada yang namanya korma di dapur saya, bawa tuh semuanya. Ditaruhkah di hadapan tersebut kepada orang tadi. Kemudian qala,
Aina sa'il. Di mana tuh tadi orang yang bertanya? Lagi duduk bareng-bareng kan? Posisinya lagi duduk nih Rasulullah sama sahabat, lagi majelis, lagi muzakarah. Udah Rasulullah ambilin. Rasulullah tanya, mana tuh tadi yang bertanya? Fulan, A, B, C, mana tadi yang bertanya? Kata orang tersebut, "Gola, ana." Ya Rasulullah, ana. Kalau Rasulullah SAW, "Khudh hadza fatasaddaq bih." Kata Rasulullah SAW, ambil nih, kemudian bayar tuh. Untuk apa tadi? 60 orang miskin atau sedekahkan. Wa qala rajul, orang tadi berkata, "Ya Rasulullah, alal afqar minni ya Rasulullah." Ya Rasulullah, tidak ada orang yang paling afqar, yang paling parah, yang paling miskin dariku ya Rasulullah di kampung ini. Wallahu ma baina la baitaiha ma bataitha yuridul kharratain alal bait afqar min ahli baiti. Kemudian dia juga bilang, "Ya Rasulullah, demi Allah." Apa kata Rasulullah atau orang tersebut? "Ya Rasulullah, tiada lain aku adalah orang yang miskin. Kemudian aku mau bagiin siapa? Dan sementara keluargaku, ahliku juga adalah orang yang miskin." Ya Allah. Apa dikatakan lanjut? Fadhahakan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat an ya bih. Tsumma qala at'imhu ahlaka. Dan Rasulullah tersenyum, Rasulullah ketawa, "Ya Allah, kalau begitu udah dah. Lu kasih juga keluarga lu kasih juga saudara lu." Nah, artinya apa? Di sini ada kesimpulan bahwa terjadi kepada orang yang miskin, yang dia tidak tahu ilmu, yang dia tidak mengerti bagaimana ilmu syariat, kemudian terjadilah kisah seperti ini. Baik, lanjut. Wa man wata alaihi siyam. Wa man mata wa alaihi siyamun min Ramadan ut'ima anhu li kulli yawmin muddun. والشيخ إن عجز عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مدا. والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء وإن خافتا على أولادهما أفطرتا وعليهما قضاء والكفرة عن كل يوم مد وهو رطل وثلوث بالعراق والمريض والمسافر سفرا طويلا يفطران ويقضيان. Dikatakan wa man mata alaihi siyam, siapa orang yang dia mati dalam keadaan berpuasa min Ramadan ut'im anhu likulli yaumin muddun, maka memberikan daripada setiap harinya satu mud. Mati nih ya, karena dia udah masuk bulan Ramadan, maka selebihnya memberikan daripada Ramadan, yaitu adalah satu mud. Kemudian asyikh, apa yang dikatakan syekh itu orang yang tua adalah in ajaza ini saum, orang yang udah gak mampu ada saum untuk berpuasa, yuftir wa yut'im, kemudian adalah berpuasa, berbuka dan membagikan an kulli yaumin muddun, dan setiap satu harinya adalah mud. Wal hamil wal murdi, bagi orang yang hamil dan menyusui, in khafata 'ala anfusihima, apabila dia takut dan khawatir dalam keduanya, baik orang yang hamil ataupun juga yang menyusuinya, iftarata 'alaihima, maka boleh berbuka, wal qada, dan juga qada, in khafata 'ala auladihima, ataupun dia juga takut atas yang hamil ini untuk bayinya, ya, ala auladihima aftarata 'alaihima al qada, maka artinya apa? Nanti dikodok juga. Selesainya harus kodok. Wal kafarah, dan juga membayar kafarah. An kulli yaumin muddun, dan setiap satu harinya jatuh dengan mud. Kita punya anak, khawatir kan gitu. Ya, istri kita punya anak. Kalau saya nggak nyusuin, ya saya lemes, anak saya juga lemes, maka tuh tadi nggak mau, artinya apa? Dikodok, dan juga nanti setiap hari satu berdua warid, dan ataupun yaitu ada lain adalah sulusun, sepertiga ritel bil iraqi, di takaran orang Irak. Wal marid, dan orang yang marid, orang yang sakit itu musafir, safaran tawilan yuftirani wa yaqdiyani, dia juga ya tidak lain adalah dengan cara qada. Dan orang yang safar, jangan mentang-mentang ada safar segala macam, tapi dia
enak aja begitu, nggak bisa, harus dikodok. Nah, kenapa tadi istilahnya orang yang dia hubungan badan di siang hari harus bebasin budak? Berarti gini dong, kalau orang kaya misalnya ya, orang kaya begitu, orang kaya tuh kan tadi suruh bayar berapa? 6 satu harinya 6 buat 60 orang miskin. Contoh lah, nasi padang 30.000. 30.000 kali 60, 3 kali 6 berarti 18. Berarti kan 1.800.000 ya. 1.800.000. Misalnya dia, gue mau hubungan badan sama istri gue gitu kan, di bulan puasa dengan sengaja. Kalau kata orang kaya 1.800.000 murah apa mahal? Murah banget. 1.800.000 agama gue sengaja. Ya udah hubungan badan, pagi siang gue hubungan badan, ntar gue malamnya gue bayar aja langsung sorenya 1.800.000 atau begitu seterusnya. Nah di sini menunjukkan bahwa bukan masalah ente kaya ataupun susahnya, tetapi di sini tiada lain adalah bagaimana penyerataan kesamaan dalam syariat. Mau kaya mau kagak tetap dia harus puasa Ramadan. Maka dikatakan siapa orang yang dia itu dengan sengaja meninggalkan puasa Ramadan 1 hari aja, dikatakan di dalam riwayat bahwasanya tidak akan mampu untuk mengganti 1.000 hari di hari yang lain. Masya Allah. Begitu besarnya. Nah, tidak lain yaitu adalah bagaimana caranya kita ini benar-benar menjalankan nilai syariat pada bulan puasa. Baik, kita qasidah dulu. Nanti kita bahas tentang kitab Aswad ini. Itu punya maksudnya? Sidang. Sidang itu. Ini udah tadi.